Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sampun rawuh di tengah-tengah kita nggih, dan mari jamaah kita menghaturkan salam kepada Al-Fadil Ustadzinal Kiram Bapak Ali Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jemaah Majelis Taklim Iwamit on Air rahimakumullah. Alhamdulillah, acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan bersama, yaitu tausiah dilanjutkan dengan tanya jawab dan doa yang akan disampaikan Al-Fadil Ustadzinal Kiram Bapak Ustadz Ali Mujib. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ghurrata wajhil 'am wa ajzala fihi al-fadaila wal in'am wa syarrafa awqatahu wa ayyamahu ala sairil awqati wal ayyam wa khassa nisfahul akhiri bimazidi fadli wa ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihi dhalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Al-hadis au kama qala amma ba'du al-mukarramun wal mukarramat, segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, pendiri Majelis Taklim Iwamit on Air, Ibu Ketua, Wakil Ketua dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdiannya, santri-santri Iwamit dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah. Sonhoso keluarga Tulip Mania ya. Sore hari ini Tulip Mania ya. Iya, Pak. Khususnya Tulip Mania yang telah berkenan menghadirkan kami di Aula Rona Senja Majelis Taklim Iwamit on Air dengan tajuknya menjaga kesehatan di bulan Ramadan ya. Ini sebuah tajuk yang semestinya seorang dokter yang akan menerangkan menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Namun bukan itu yang akan kami sampaikan. Tapi bagaimana ibadah Ramadan berkaitan dengan kesehatan itu yang tentunya akan kita kaji pada sore hari. Jamaah yang dirahmati Allah, memang tajuk pada sore hari ini atau tema pada sore hari ini atau judul dalam sore hari ini sore hari ini judulnya adalah menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Akan aku balik bahwa bagaimana kesehatan di tengah-tengah Ramadan ini yang tentunya akan menjadi topik pembicaraan kita pada sore hari ini.
Jamaah yang dirahmati Allah, di depan saya sampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas seperti apa hikmah daripada puasa sehingga puasa memiliki manfaat untuk bisa menjadikan diri seseorang menjadi sehat? Dalam satu keterangan disampaikan orang yang berpuasa hakikatnya telah mencuci darahnya. Jadi orang yang berpuasa itu mengkosongkan atau meliburkan pencernaan dalam perutnya, sehingga itu setara dengan cuci darah. Jadi puasa itu setara dengan cuci darah. Maka ketika itu disampaikan Rasulullah sumu tasihu, puasalah kamu maka puasalah kalian maka kalian akan sehat, itu jelas. Maka ketika ada orang punya penyakit yang penyakitnya sudah komplikasi, itu kadang-kadang mereka takut berpuasa. Nah, nanti bagaimana dengan dawuh sumu tasihu? Nah, ini kan kita harus paham. Orang-orang yang sakit memang tidak diharuskan untuk berpuasa. Namun mereka yang sakitnya masih yurja syifa'uhu, masih bisa diharapkan untuk kesembuhannya, maka dia tetap mengqadha di luar Ramadan. Namun bagi mereka yang sudah sakit, jenenge wis sakit toh nggih. Nah, ini puasa ini kan menjaga diri agar tidak sampai sakit, kan begitu. Nah, meskipun sudah terlanjur sakit nggih beda lagi. Makanya boleh tidak berpuasa bagi orang-orang yang sakit, tapi harus diganti dengan min ayamin ukhor, dari hari yang lain biar mengganti. Nah, itu orang-orang yang masih diharapkan kesembuhannya. Tapi berbeda dengan orang yang la yurja syifa'uhu, orang yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, maka dia selamanya tidak puasa. Maka dia hanya cukup untuk membayar fidyah karena sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Bagaimana dia akan nyaur utang wong awake loro. Nah, maka jangan salah bahwa lho Pak, ini sumu tasihu, ini Pak dokter menganjurkan jangan puasa, kamu kan sakit jangan puasa. Ya, itu benar. Sumu, puasalah kamu, ketika masih sehat ini maka puasalah kamu, sehingga kamu nanti akan sehat kalau kamu mau puasa. Karena orang yang berpuasa hakikatnya telah mencuci darah. Orang ini sedang mencuci darah. Tentunya orang yang dicuci darahnya diganti dengan darah yang baru, pasti semuanya akan fresh, semuanya akan sehat. Tapi berbeda dengan orang yang sakit. Makanya ketika orang yang bepergian atau orang yang sakit, maka boleh tidak berpuasa, namun dia mengganti puasa di hari yang lain. Ya, ini yang harus kita bedakan. Jadi ketika orang sakit tidak boleh puasa, ya jangan puasa. Jangan maksakan puasa. Kalau nanti dengan puasa semakin sakit dirinya, berarti kita mendolimi diri kita sendiri. Maka ikuti aturan, kalau sakit jangan berpuasa. Kecuali sekalipun jenengan sakit tapi masih mampu puasa, sakitnya sakit panu, yo poso, ora masalah nih. Ini yang perlu kita ketahui. Kaitan dengan sumu tasihu, puasa ini juga memiliki manfaat yang luar biasa karena disampaikan sayyidul amal, kata Rasulullah, sayyidul amali al-ju'. Gustine ngamal niku luwe. Dhuwur gedus sapa sing ngamal? Khusus 10. Rasulullah juga mengatakan bahwa sayyidul amali al-ju', bukan hanya kesehatan secara zahiriyah, manfaat daripada berpuasa di Ramadan ini, tapi juga ada manfaat secara batiniah, yang artinya secara fisik orang itu akan sehat karena berpuasa,
walaupun toh orang yang berpuasa, sampai lihat orang yang puasa setiap hari, maka semakin tambah hari maka dia stamina akan menurun. Itu benar. Ketika kita tidak mensuplai dengan vitamin atau banyak orang puasa bertahun-tahun kuat Ustaz. Nggih. Itu karena dia juga disuplai dengan vitamin yang kuat. Orang puasa Daud 3 tahun, luar biasa, dia mampu untuk Daud 3 tahun. Itu juga sesuatu yang istimewa. Padahal kita Ramadan itu semakin tambah hari, semakin kita melemah tubuh kita ini. Yang jelas staminanya menurun. Nah, kita berpuasa akan menjadikan diri kita secara zahir sehat. Secara batin kita pun juga akan sehat. Batin yang sehat akan mudah untuk kita beribadah. Makanya Nabi mengatakan, Sayyidul amal al-ju. Gustine ngamal itu lapar. Gustine ngamal itu lapar. Artinya Sayyidul amal dindi ngamal iki kok wis dilekasi jari lapar, maka kita akan bisa membuktikan sendiri betapa kita tahu. Coba orang-orang yang puasa Ramadan ini, ya Allah, sore-sore ngabuburitnya ngaji. Setiap hari ada target minimal 1 hari 1 juz. Ada yang punya target ada 1 hari 2 juz. Mereka ada sholat tarawih. Mereka yang di Indonesia ada sholat jamaah isya yang biasanya sepi masjid musola dengan jamaah isya, malah ada jamaah isya. Ini menunjukkan bahwa ternyata untuk bisa menentukan amal ini menjadi baik dan tidaknya dikasih lapar. Atau Nabi juga mengatakan begini, al-ju'u mukhul ibadah. Nah, makanya al-ju'u mukhul ibadah. Lapar adalah otaknya ibadah. Ibadah yang dibarengi dengan lapar. Ini bukan saja kita sehat secara zahir, tapi kita juga ada sehat secara batin, termasuk al-ju'u mukhul ibadah. Luwe niku sumsume ibadah nek cara basa Jawa. Kalau orang-orang mengatakan bahasa Indonesia, al-ju'u mukhul ibadah. Sumsume atau otaknya ibadah itu dari lapar. Makanya orang-orang yang lapar ini di zaman Rasulullah, pola makan Rasulullah itu tidak pernah kenyang selama hidupnya. Ya. Pola makan Rasul tidak pernah kenyang, maka Rasul sehat, sumu tasihu. Ketika tidak ada makanan, Nabi niat puasa. Ya tidak ada masalah. Ketika kita berpuasa, tapi ingat kita puasa dalam keadaan yang sehat. Ini manfaatnya bukan hanya sehat secara zahir, tapi kita sehat secara batin berkaitan dengan kita berpuasa Ramadan. Ini dasarnya Sayyidul amal al-ju'u mukhul ibadah. Gustine ngamal niku luwe niku sumsume ibadah. Bukan hanya itu jamaah yang dirahmati Allah. Ada penyebab orang tidak sehat. Sebagian Nabi juga mengatakan, saya punya hadisnya, la sihata ma'a kasratin naum, la sihata ma'a kasratil akli, wala syifa'a biharamin. Kalau kula nggih wangel ning goleki judul iki mang piye kanggo ngajine. Aku ora dokter ya. Temanya Ramadan, menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah menunjukkan 1 dalil, 2 dalil, 3 dalil yang menerangkan tentang bagaimana berpuasa di Ramadan akan menjadikan diri kita sehat. Jangan khawatir nanti karena lapar kamu sakit seperti orang-orang Taiwan bilang pada pembantunya, kamu kalau puasa nanti sakit, kamu tidak boleh puasa. Mereka tidak tahu bahwa sumu nasib. Di samping itu, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita berpuasa di Ramadan ini, artinya kita telah meliburkan pencernaan kita yang selalu kerja. Nek jenenge mesin orang yang mandek ini sesuai yo metu amoy. Makanya ketika kita hentikan sejenak, 12 jam atau 13 jam, kita hentikan sejenak penggilingan atau pencernaan perut kita, maka kita akan ada ada istirahat dari pencernaan kita. Makanya akan mendatangkan kemudahan kesehatan. Nabi mengatakan la sihata ma'a kasratin naum. Nah, ini yang
riyadhah tipe Rasulullah itu riyadhah bukan hanya mensehatkan secara batiniah tapi mensehatkan secara zahiriyah. Saya selalu mengatakan riyadhah secara zahiriyah, riyadhah secara umum saya katakan. Riyadhah secara umum, tapi fungsinya bisa untuk zahiriyah wa batiniyah. Riyadhah secara umum itu jangan kamu makan sebelum kamu lapar. Makanlah, berhentilah makan dan berhentilah sebelum kenyang. Itu riyadhah secara umum yang dilakukan orang-orang yang ingin menata hati, bukan hanya menata hati tapi juga menata dhahiriyah. Orang-orang yang menata batin dia ada namanya riyadhah. Ini riyadhah secara umum. Riyadhah umum itu makan sebelum lapar, makan sebelum kericik-kericik perut ini sebelum lapar beneran. Ya kita puasa ini. Nah, nanti ketika kita buka puasa makanlah tapi berhenti sebelum kenyang. Ini bukan hanya manfaat segi batiniah tapi juga sehat secara zahiriyah. Tidak menumpuk, ini bekas makanan ini tidak menumpuk sehingga menjadi asam aurat, sehingga menjadi kolesterol. Karena apa? Tidak ada makanan yang menumpuk. Makanya untuk kita sehat itu di dalam usus manusia ini ada sekitar 18 jengkal. Disampaikan dalam kitab Bidayah bahwa usus manusia ini panjangnya ada 18 jengkal. Agar kita bisa mengisi usus ini dengan sehat, maka 6 jengkal kita kasih makan, 6 jengkal kita kasih air, 6 jengkal kita kosongkan. Ini yang tidak menimbulkan sakit gara-gara makan. Nah, kita tahu di zaman ini banyak orang sakit karena makan. Dulu orang sakit karena kelaparan, sekarang banyak orang sakit karena makanan. Ya, karena apa? Tidak berpola makan secara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa mengajarkan kita, ya Allah, wong ngeteng dinggo poso ki enake kaya ngene. Kala mboten percaya jenengan habis lebaran jenengan makan kok enggak enak peh kok wakil teng weteng iki. Apa enak to weteng tahu-taune poso terus mboten poso. Itu mboten enak. Saya puasa hampir 3 tahun ya. Kalau itu puasa kemarin itu hampir 3 tahun saya berhenti. Baru berhenti hampir 3 tahun ya. Saya berhenti. Saya puasa 2,5 tahun. Terus saya berhenti. Nah, ini tidak ada masalah ya. Justru saya juga malah gemuk, enggak kurus, malah gemuk saya. Ya. Ini riyadhah secara zahir dan didapatkan juga secara batin. Zahirnya kita akan sehat, batin kita akan sehat. Makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ini yang semestinya kita terapkan dalam Ramadan kita buka puasa ini. Jelas nanti kita sudah lapar banget ini, hari ini kita sudah lapar banget, apalagi jenengan yang bekerja, saya rasa lebih lapar daripada kulong ya. Jenengan lapar banget itu luar biasa. Nanti biasanya orang-orang yang tidak bisa menjaga Ramadan menjadi kesehatan, Ramadan menjadi pintu peluang sehat karena mereka balas dendam ketika buka puasa. Nah ini yang menjadi permasalahan. Lah poso kok malah rapenak blas awake. Lah mungkin ini ya. Soalnya apalagi kita cocok dengan menu buka puasa kita. Biasanya jenengan imbuh napa mboten? Enggak imbuh aku. Oke. Ini yang sulit untuk kita lakukan. Tapi ini resep untuk kita hidup ala Rasulullah, dahar ala Rasulullah yang akan menjamin kesehatan. Ini riyadhah secara batin juga bermanfaat. Jenengan pun akan mudah melaksanakan ibadah ketika tidak kekenyangan. Banyak orang tidak tarawih. Kenapa? Kekenyangan buka puasa. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang tidak puasa, tidak bersolat tarawih karena apa? Kekenyangan buka puasa. Ini namanya puasa balas dendam. Ini terus mana fungsi daripada puasa kita? Bagaimana ini untuk memecahkan syahwat kita? Fungsi daripada puasa kita adalah memecahkan syahwat agar kita bisa terhindar atau mengendalikan kemaksiatan karena kita belajar puasa tidak memenuhi isi perut makanan dengan makanan kita. Ini kita sampaikan riyadhah secara zahir bisa dapat kesehatan, secara batin juga kesehatan. Yang kedua apa? Riyadhah secara batin, jangan secara umum. Jangan kamu makan jangan kamu tidur sebelum kamu betul-betul ngantuk. Nek urung ngantuk tenan aja turu. Nek turu ya aja suwe.
suwe. Nah, itu riyadhah. Itu bukan hanya sekedar batiniah, tapi juga mengundang secara zahiriyah di kesehatan. Maka baginda Nabi mengatakan la sihata ma'a kasratin naum. La sihata ora ono sehat iku maujud ma'a kasratin naum sartane akeh turu. Nah, ini kesehatan juga lah. Biasanya orang berdalil katanya Nabi, walaupun sebagian ahlul hadis, ahlul muhaddisin mengatakan naumu so'imin ibadatun, itu katanya hadis palsu aja nggak ada. Tapi saya menemukan di kitab-kitab juga ada yang namanya hadis naumu so'imin ibadatun, tapi mereka orang-orang yang sudah pakar mengatakan itu, katanya hadis palsunya aja nggak ada itu naumu so'imin ibadatun. Jadi dianggap poso kok turu lah, tidak ada bedanya kamu dengan anak kecil. Kamu orang dewasa, puasa seharian penuh, kuat karena tidur mulu. Dia dasarnya apa? Naumu so'imin ibadatun. Nah, kita artinya begini. Kenapa naumu so'imin ibadatun? Iya, daripada kamu menggibah, lebih baik kamu tidur. Tidurmu tidak muncul penggibahan, tidurmu tidak muncul melepaskan pandangan ke kemaksiatan, tidurmu tidak membuka telingamu untuk mendengarkan kemaksiatan. Maka naumu so'imin dianggap ibadah. Ojo meneh apa meneh ngibadah apa meneh ngeten. Dadi cara kiasnya tuh kiasnya awlawi. Maknane ngene. Lah ya wong poso turu ibadah dahne oleh maca Quran. Turu ibadah dahne oleh melok pengajian. Malah ngono lho pelajarane ketika kita tuh tahu. Lah ya ora kok terus ngomongnya kon turu ae. Sapa sing ngomong turu? Kasratun la sihata ma kasratin naum. Ndak. Tidak ada kesehatan disertai dengan banyaknya tidur. Nah, makanya jangan salah ketika kita menerima hadis naumu so'imin ibadatun terus turu wae. Ini loh dalilnya la sihata ma'a kasratin naum. Yang kedua, la sihata ma'a kasratil akli. Tidak ada kesehatan disertai banyaknya makanan. Ini loh. Sehat baik secara fisik maupun baik secara batin. Sehat secara zahir maupun sehat secara batin. La sihata ma'a kasratin naum, la sihata ma'a kasratil akli. Ramadan sudah mendidik kita dibikin lapar. Maka sumu tasihu tidak bisa dibantah. Puasalah kalian, maka dengan puasa kalian akan sehat. Ini riyadhah. Ada lagi saya sampaikan, saya genepi satu lagi. Riyadhah secara umum ini untuk siapapun yang ingin berbenah diri menjadi orang yang baik, maka biasakan 3 riyadhah ini. 1, jangan makan sebelum kamu lapar. Ketika kamu makan berhenti sebelum kenyang. Yang pertama. Yang kedua, jangan kamu tidur sebelum kamu tertidur. Tapi ketika tidur jangan lama-lama. Yang ketiga, jangan kamu bicara kecuali illa inda darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Atau cara dalam bahasa bidayah, dawamus sumti, diam melanggeng no meneng, amma la yufidu fiddin, amma la yufidu fiddin. Banyakkan diam dari sesuatu yang tidak berfaedah untuk agama. Tapi ketika Anda itu punya faedah untuk agama dengan bicara kamu, kenapa tidak? Ya bicara saja. Ketika bicara kita ada manfaat untuk agama, jangan dihentikan bicara. Tapi ketika kita bicara tidak ada faedah, tidak ada mutu untuk agama, maka jangan berbicara. Ini bukan hanya riyadhah secara khusus, tapi riyadhah secara umum untuk orang yang ingin berbenah secara batiniah. Yang jelas ketika batiniahnya sudah dibenahi dengan baik, maka zahiriahnya pun akan ikut terbenahi dengan sendiri. Nah, ini Bung ya. Bon, kita kembali pada hadis Nabi. La sihata ma'a kasratin naum, la sihata ma'a kasratil akli. Puasa memberi jawaban bahwa Ramadan ini ingin menjadikan kita jadi orang-orang yang siap. Makanya berkali-kali saya sampaikan, ibu-ibu baik kemarin di Hasidah juga saya sampaikan. Betapa kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Banyak sekali manfaat yang kita dapat ketika kita puasa Ramadan ini. Coba kalau Allah tidak mewajibkan sebulan penuh kita berpuasa, nggak mungkin kita akan puasa. Ya.
Karena orang itu takut lapar. Sopo wae sing diwedeni luwe, nggih ta Bu? Sopo wae sing diwedeni urip dunya iki luwe. Takut dengan kelaparan. Makanya Allah mewajibkan ini. Artinya apa? Ini bentuk kasih sayang Allah. Jangan salah menanggapi puasa. Ya. Wah, Gusti Allah ini jan kejam. Mosok ra umat ra oleh mangan, mosok umat kon poso. Iya, Gusti Allah karepe malah ngono barang. Kita tidak tahu hakikat daripada puasa. Hakikat puasa adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, maka Allah mewajibkan kita berpuasa. Maka ini yang harus kita syukuri. Artinya apa? Di samping secara kesehatan dohir Allah berikan manfaat kita berpuasa. Yang kedua adalah kesehatan batin. Kita juga diberi kesehatan oleh Allah berkah daripada berpuasa Ramadan. Yang apa? Yang nafsu kita tidak akan pernah menggebu-gebu ketika sudah kita riyadhoi, kita hajar dengan cara berpuasa. Gitu? Nah, ini yang perlu kita syukuri. Berarti ini kasih sayang Allah. Ketika Allah memerintahkan kita puasa, berarti Allah mengasihi kita. Allah sayang kepada kita. Bukti sayang kepada kita adalah kita diminta untuk berpuasa. Sehat secara fisik Ramadan diperintahkan oleh Allah. Ben sehat awakmu, pencernaanmu ben doleren. Nek ora tak wajibno yo wong eneng wong sing ra iman diwajibno kaya ngene pakara poso. Ya ta, naudzubillah min dzalik istungakno muga-muga di luaran sana orang-orang yang hari ini masih belum terketuk hatinya untuk puasa, mudah-mudahan puasa tahun depan Allah buka pintu hati mereka. Jangan kita benci orang yang tidak puasa. Kita doakan mereka tidak puasa. Kasihan mereka. Ketika nanti Allah tidak berikan kesempatan dia berpuasa, Masya Allah. Jenengan kalau tahu orang-orang yang kerja keras itu tidak puasa mereka. Tidak puasa. Ini karena dia mungkin mengejar harta tidak puasa, ini sehingga bisa dianggap celaka dunia, celaka akhir. Neng dunia soro, neng akhiratnya malah soro. Maka ketika kita lihat orang tidak puasa, jangan kita benci, kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah mereka, beri kekuatan mereka untuk mampu berpuasa. Ya. Karena perintah puasa ini, kalau kita sadar betul bahwa perintah puasa adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Pun kembalilah sihata ma'akasotin naum, la sihata ma'akasotin akhi. Dan Nabi mengatakan, wala shifa'a biharamin, tidak ada obat dengan cara haram. Ya. Atau kesembuhan dengan cara la shifa'a kesembuhan ya. Tidak ada kesembuhan dengan cara yang haram. Maka tidak ada kesehatan karena banyak tidur. Tidak ada kesehatan karena banyaknya makan. Dan tidak ada kesembuhan dengan menggunakan barang yang haram. Ini yang semestinya banyak manusia yang sedikit-sedikit darurat sehingga bisa menggunakan kesembuhan dengan diobati dengan hal yang haram. Seperti vaksin. Nah, vaksin kita itu bercampur dengan minyak babi juga. Ya. Nah, itu karena apa? MUI sudah menyatakan darurat. Kiai-kiai yang host belum berani mengatakan darurat. Tapi MUI sudah mengatakan darurat sehingga menghalalkan apa? Vaksin karena bercampur dengan minyak babi sekalipun dianggap halal. Padahal mengatakan la shifa biharamin, tidak ada kesembuhan dengan darah haram. Sekarang tipes, penyakit tipes niku nggih ngoten. Tipes niku biar cepat sembuh dengan minum pil cacing. Cacing diadai kapsul terus diunjur. Bisa menyembuhkan orang yang tipes cepat daripada pengobatan secara dokter. Nah, ini yang semestinya menjadi pelajaran untuk kita. Nah, uang itu bisa bentang mari pokok dengar obatnya pokok dang mari. Nah, tidak boleh kita berobat dengan barang haram kecuali tidak ada yang lain untuk kesembuhan penyakit itu. Monggo. Nah, wes iki golekno obat ndi eneng ya. Kejaba obat haram ini. Kalau memang seperti itu silahkan, tidak apa-apa. Jamaah yang dirahmati Allah, ini manfaat daripada lapar akan membawa kesehatan secara fisik, secara dohir. Dan juga Nabi mengatakan manfaat daripada lapar ini apa? Man sabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah
Wa man jaa'a fid dunya sabi'a yaumal qiyamah. Ini yang luar biasa. Barang siapa yang di dunia selalu kenyang, man sabi'a fid dunya jaa'a yaumal jaa'a, boten jaa'a yaumal qiyamah. Jaa'a mongko luwe sapa man yaumal qiyamah dalem. Barang siapa yang di dunianya dia selalu kenyang. Di dunianya dia selalu kenyang. Ingat, di akhirat dia akan kelaparan. Mauhum mukhalafah atau kebalikan daripada itu. Waman ja'a fid dunya sabi'a yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang lapar di dunia, maka Allah kenyangkan di akhirat. Manfaat daripada kita berpuasa itu kayak gini nih loh. Ya, mulanya sampai di dalam kitab apa nih, Pulau Supe kitabnya disampaikan bahwa di hari kiamat nanti manusia itu disuruh membaca buku catatan amalnya masing-masing. Di hari kiamat nanti siapapun manusia ini disuruh membaca catatan amal baik maupun buruk, disuruh membaca dan didengarkan manusia seluruh jagat raya. Nenggone akhirat ton. Semuanya mendengar. Makanya jangan berperilaku buruk. Kalau kita punya perilaku buruk akan kita baca perilaku kita di hadapan orang banyak, tentunya kita akan malu. Tapi ibu-ibu, ini ada sosok manusia yang ketika di akhirat disuruh membaca oleh Allah catatan amalnya, ketika dia baca tak satu pun yang mendengar bahasa atau bacaannya kecuali hanya Allah. Akhirnya malaikat demo, Gusti, mana keadilan panjenengan jarene? Malaikatnya demo, mana keadilan panjenengan? Lah kita mencatat amal buruk mereka, mencatat amal baik mereka. Ketika nanti di akhirat dia dibaca, didengarkan manusia sejagat raya ini, agar dia malu betul dengan catatan buruk amalnya. Dan ini kenapa dia membaca tak satu pun dari kita malaikat tidak ada yang dengar, apalagi orang-orang ini manusia ini gimana dengarnya? Hanya Allah yang mendengar. Kata Allah apa ibu-ibu? Kata Allah ya. Dia memang membaca catatan amal buruknya, tapi tidak saya dengarkan kepada orang lain. Karena apa? Karena satu amalan ketika dia Ramadan, di tengah terik matahari yang panas menerpa, dia tetap berpuasa. Karena saya dia puasa. Karena itulah bacaan catatan amal buruknya tak kudengarkan kepada manusia. Alhamdulillah, Masya Allah ibu. Ini loh Ramadan ini luar biasa. Makanya enak ngomong Ramadan teko ora seneng ya dia kebacut. Kok seneng kiai seneng piye? Anak kiai Ramadan ini seneng renyah dari kiai ini. Renyah piye wong dakwah tabligh akbar Ramadan ora eneng. Pengajian ini Ramadan butuh prai kabeh ora eneng lho. Nang kiai tetap seneng, alhamdulillah. Senangnya kita bisa ketemu di on air itu sudah seneng lagi, itu termasuk Mubalek plus, bisa kenal on air itu Mubalek plus. Mubalek yang tidak kenal on air banyak di luar sana ya. Dia ketika Ramadan berhenti, tidak ada undangan ngaji. Makanya, tapi biar bagaimanapun kiai senangnya kayak gitu. Jadi nanti andai kita punya catatan amal yang buruk, Masya Allah, Allah akan tutup telinga manusia, malaikat itu tidak mendengar dengan apa yang kita baca. Karena di siang bolong, terik matahari yang menerpa begitu panasnya kepada seseorang ini, Allah mengetahui dia puasa karena saya. Demi Allah, sepanas apapun terik matahari menerpa, dia tetap berpuasa. Dan ini yang menjadikan Allah untuk menutup telinganya orang-orang di luar sana untuk mendengar bacaan buku catatan amalnya, terutama ada amalan yang buruk. Nah, mudah-mudahan kita besok termasuk orang-orang yang ketika kita membaca catatan buruk kita, amin. Ya Rabbi. Doanya langsung mawon. Langsung ya nggih, doanya langsung mawon nggih. Nggih, Pak. Nanti saya jawab langsung tutup gitu aja nggih, langsung tutup gitu nggih. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji sore hari ini ada barokah, ada manfaat untuk kita semua. Walaupun kula nggih sempat mumet dengan temanya niki piye ya carane ngaji. Kula langsung turu sewengi. Tapi alhamdulillah kita mau usaha pada jalan. Allah tunjukkan dalil-dalil ini untuk kita kaji pada sore hari ini. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya hadir. Rona Senja.
Salim Ahmad on air. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا يا الله مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا والدنيا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحة وعلما نافعا وأعمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Pangapunten mungkin pertanyaannya sampai habis waktu aja nggih, sampai buka puasa. Kurang 12 menit kurang lebih apa? 1 menit 2 menit. Iya. Pakatan wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah bersama-sama kita dengarkan tausiah. Kami haturkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas ilmu-ilmu. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menambah bekal ilmu bermanfaat dunia akhirat, dan juga doa yang kita amini bersama tadi semoga dapat menjadi wasilah dikabulkannya permohonan kita di sore senja hari ini, sehingga menjadi harapan hajat-hajat dan permohonan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih ada 13 menit ya. 2 pertanyaan cukup ya. Monggo jemaah dipersilakan. Enggak ada, nanti kalau mau tutup rebutan, monggo dipersilakan. Dari tulis ngalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Corona saja membuat kita hikmah kerja menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Bu Fatona dari Lampung. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Al Ustadz diberikan kesehatan jasmani rohani, dilancarkan rezekinya dan senantiasa bahagia bersama keluarga. Pertanyaan saya, Pak, pertama yaitu tentang orang tua yang sudah pikun. Apakah beliau diwajibkan, bukan maksud saya, apakah anak-anak cucu diwajibkan mengganti puasa beliau, dan di saat puasa itu apakah diwajibkan juga membayar fidyah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, batasan untuk wanita hamil yang tidak diperkenankan untuk berpuasa itu yang seperti apa? Ya, ngoten mawon. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Atas jawabannya, Wak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang sampun diberak, borong sampun 2 ya. Monggo Pak, dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan puasa kodok fidyah, puasa kodok fidyah. Ada orang itu jenisnya bermacam-macam ya. Ada orang yang tidak berpuasa tapi dia wajib untuk mengkodok puasanya. Mereka orang yang sehat, orang yang sakit tapi masih diharapkan kesembuhannya.
atau orang yang sedang kerja keras sehingga dia sampai tidak kuat berpuasa, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya saja, tidak membayar fidyah. Wajib bayar fidyah apabila nanti selama 1 tahun urung disaur, poso neh lah ya Allah ya Allah. Poso kudu ora tasarutang poso neh. Lah nanti dia mengqadha sambil membayar membayar fidyah. Ngeten nggih. Jadi awalnya dia karena mungkin begitu keras kerja sehingga dia tuh dulu tidak mampu. Puasa kan seharusnya harus mampu toh nggih. Nah, tidak mampu dia membatalkan puasanya. Ini cukup membayar fidyah, mengganti yang mengqadha puasanya saja. Tapi ketika habis 1 tahun ternyata belum diqadha, nah ini ada keterangan yang mengatakan dia harus membayar fidyah juga mengqadha. Kalau setahun diiki poso diiki teko iki rong sahur blas ya. Masalah, teko poso neh kira nyarutang. Ya, itu kulo molor bocah. Akhirnya setelah puasa Ramadan ke tahun ini dia mengqadha dan membayar fidyah. Yang kedua ada orang yang berpuasa tidak usah mengqadha, hanya membayar fidyah. Siapa mereka? Mereka orang yang layur jasifa'u tadi, orang yang sakit ikhtiar sembuhnya, atau dia orang yang lansia atau yang pikun. Orang pikun itu anaknya tidak wajib untuk mengqadha puasanya, hanya cukup berkewajiban membayar fidyahnya saja. Wong pikun berarti mangan mirung mangan. Berarti mangan lho, mangan aku lagi gawe mangan. Lah saya langsung disae lho Mbah piringe. Ya yo pikun ya piye nek. Nah, maka dia seperti sobi anak kecil, maka dia tidak usah mengqadha puasa, cukup membayar fidyah belaka. Anak cucunya tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Ya, karena dia orang pikun, ya wis nek orang pikun cukup bayar fidyahnya saja. Likulli yaumin muddun, setiap hari satu mud. Nah itu ada lagi sing paling enak iki gak poso tapi gak sah nyarutang, gak sah bayar fidyah. Jenengan apa ya gelem dadi wong sing ngene iki? Di era poso tapi ra bayar fidyah, ora mengqadha. Siapa mereka? Mereka adalah al-majnun, wong edan niku. Wong edan niku ora wajib poso, ya ora wajib qadha, ya ora wajib bayar fidyah. Itu penak mboten ngoten niku. Penak piye wong edan kok penak ngene kewajiban ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa? Orang hamil ya. Kemudian orang hamil. Ada orang ada puasa. Ada orang yang tidak puasa, wajib membayar fidyah dan wajib mengqadha puasanya. Siapa ini? Ini adalah orang yang humil atau busu. Busu itu ibu menyusui. Yang ketika mereka tidak berpuasa karena takut akan janin tidak sehat, takut akan janinnya bermasalah karena digunakan puasa, sehingga dia tidak berpuasa, maka bumil yang seperti ini wajib untuk mengqadha puasa dan membayar fidyah. Tapi ketika ada bumil yang tidak puasa karena dia tidak puasanya karena dirinya sendiri, aku kok malah poso malah aku kombo, itu tidak membayar fidyah, cukup mengqadha puasa saja. Begitu juga busui, ibu menyusui. Ketika dia puasa, ya Allah yu, takjak poso jlenterai lo yu, anakku yu, takjak poso lempoh bocah yu. Lah akhirnya dia tidak puasa. Tidak puasanya busui ini karena anaknya. Karena tidak puasanya karena anaknya, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Tapi busui yang tidak puasa karena dirinya sendiri, maka dia hanya membayar mengqadha dan tidak membayar fidyah. Ini satu saya sampaikan sudah memberi 2 jawaban pertanyaan nggih Bu nggih. Satu keterangan ini sudah menjawab 2 pertanyaan nggih. Jadi busui yang membayar qadha dan membayar fidyah itu ya ibu yang bumil yang puasa, tidak puasa karena takut tak terjadi janinnya nanti tidak sehat, takut janinnya nanti kurang gizi lah. Maka ketika dia bumil yang tidak puasa karena itu, wajib untuk membayar fidyah dan juga mengqadha puasa. Mekaten wallahu a'lam bishawab.
Ya, antarakan terima kasih banyak, cukup ya jamaah. Ngapunten Abah, Sebentar. niku wau waktu untuk membayar fidyahnya apakah di saat puasa itu juga atau di lain waktu? Bisa dibayar waktu puasa atau nanti bersamaan dengan zakat fitrah itu. Ya. Yang penting kalau sampai habis Ramadan baru bayar fidyah. Ya. Saking bisa. Abah. Niku satu mut niku kinten-kinten pinten rupiah nggih? Iya. Nah, satu mut itu kalau dulu ya satu mut dulu itu 6 on. Namun sekarang ulama-ulama muda kita itu yang pulang membawa takran mut dari Madinah itu ternyata bareng ditimbang itu 7 on. Untuk apa ini? Untuk ikhtiar. Sebetulnya sakmut itu sak peres, takran peres. Takran sakmut itu dari Madinah dibawa ke Indonesia. Ternyata setelah ditimbang itu 7 on. Nah, 7 on ya tinggal kita melihat harga beras berapa, 1 kilonya berapa. Nah, berarti kita kalau 1 kilo 10.000, berarti 7 kali 30. Pitung on peng 30 ki metu pirang kilo. 30 peng itu selikur kilo nggih ta. Nah, berarti 10 kilo kita diuangkan berarti 210.000. Nah, ini beda loh nggih, nek teng Taiwan ra padha loh nggih. Teng Taiwan itu zakat kita berapa? Zakat berapa Taiwan? Kalau makan itu satu piring kenyang ya 50 NT sekitar Jakarta beda lagi. Iya. Jakarta itu beda lagi juga. Jadi satu mut. Berarti kalau di sini bayarnya di sini ya, Pak? Iya, no. Kalau di situ bayar di situ. Oke, Kalau di Jakarta beda lagi, satu mut itu 50.000. Karena makanan yang dianggap makanan yang enak dan ya kenyang di Jakarta pasti 50.000. Kalau di desa kita pakai ukuran beras, ya harga beras itu. Jadi 1 kilo 10.000 berarti 7 on itu 7.000. Tinggal mengalihkan 7.000 kali 30 ketika puasa 30 hari. Berarti kan ya 210.000. Itu di Jawa di desa loh ya. Itu pakai mut likulli yaumin mudun, fidyahnya setiap hari 1 mut. 1 mut itu setara dengan 6 on, nek kiai mbiyen 6 on, nek kiai sekarang bedanya apa? Ya bedanya untuk ikhtiar saja lah, hati-hati daripada kurang dari 6 on kan gak jadi gitu. Sama seperti zakat. Zakat itu kurang sak on ya ora dadi, dadine sedekah. Makanya ulama-ulama kita itu betul cerdas, ikhtiar untuk hati-hati sampai dikondengan yang merutuk ditambahi. Jadi likulli yaumin mudun itu setara dengan 7 on. Mungkin ngaten. Wallah a'lam. Menghaturkan terima kasih banyak ya jemaah. Alhamdulillah tanya jawab tadi untuk menutup acara pada sore hari ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, acara pun berjalan dengan lancar. Dan marilah kita mengucapkan syukur bersama dengan tahmid yang qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah dan hilaf tutur kata kami yang kurang berkenan di hati seluruh jamaah. Dengan kerendahan hati kami mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami Bu. Oke, matur nuwun. Monggo kita sempurnakan acara pada sore hari ini dengan doa akhir majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Ali Mujib
yang telah memberikan kita tausiah, tanya jawab dan doa. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Nanti berjumpa lagi pada tanggal 9 April ya. Mari kita bersama-sama menghantarkan salam kepada beliau bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Matur nuwun, Abah.